Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizal Ainun Yakin dari kelas TI 22 CS 4 dengan NIM 31221069. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai komponen aktif pada elektronika. Kemudian di sini ada tugas untuk mata kuliah Automation System. Dosen pengampu Bapak Asep Arwan, STMkom. Di sini ada dua tugas, yaitu membuat video untuk pertemuan ini. Yang kedua, membuat rangkaian elektronika, baik yang pasif ataupun yang aktif dari project yang akan saya buat, yaitu nantinya lampu otomatis dengan menggunakan sistem atau sensor PIR menggunakan ESP32. Kita langsung masuk saja ke pembahasan yang sudah saya buat mengenai rangkaian elektronika. Jadi pada tugas pertemuan 3 ini, rangkaian elektronika untuk project automation lampu otomatis, sensor PIR, dan ESP32. Di sini saya sudah membuat rangkaian atau diagram dari project yang akan dibuat. Di sini ada power supply ya. Kemudian di sini ada resistor, ada sensor PIR, kemudian ada ESP32, kemudian ada transistor, ada relay, ada lampu untuk outputnya juga. Kemudian kita masuk saja ke penjelasan. Jadi gambaran umum rangkaian ini menunjukkan sistem lampu otomatis yang dikendalikan oleh ESP32 menggunakan sensor atau saklar, transistor sebagai driver, dan relay untuk mengontrol lampu AC. ESP32 ini berfungsi sebagai pengendali utama, sedangkan relay digunakan untuk memisahkan tegangan dengan tegangan tinggi. Fungsi setiap bagian rangkaian. Jadi power supply ini menyediakan tegangan untuk ESP32, sensor, rangkaian transistor, dan relay, kemudian ground agar stabil. Kemudian fungsi sensor atau saklar ini, untuk sensornya bisa menggunakan PIR ya, kalau saklar bisa menggunakan push button. Jadi sensor memberikan sinyal high atau low ke pin input ESP32. Contoh sensor aktif ESP32 menerima logika, maka sinyal high. Kemudian ESP32 atau kontrol utama di sini berperan sebagai membaca input dari sensor, mengolah logika program, dan mengeluarkan sinyal digital ke rangkaian driver relay. ESP32 tidak langsung menggerakkan relay karena arus GPIO ESP32 kecil, jadi perlu penguat arus yaitu transistor. Resistor 10 kV digunakan resistor 10 kilo ohm digunakan sebagai pull up atau pull down, menstabilkan sinyal dari sensor agar tidak floating. Kemudian resistor 1 kilo ohm dipasang di jalur basis transistor, kemudian membatasi arus dari ESP32 ke basis transistor, melindungi GPIO ESP32. Kemudian transistor NPN ini berfungsi sebagai driver relay. Jadi basis dikendalikan ESP32, kolektor terhubung ke relay, emitor ke ground link. Kemudian saat ESP32 high, transistor on, kemudian relay aktif, lampu pun menyala. Tetapi saat ESP32 low, transistor off, relay mati, lampu pun mati. Kemudian dioda 1N4007 dipasang paralel pada kumparan relay. Ini berfungsi untuk flyback dioda, melindungi transistor dan ESP32 dari tegangan balik relay. Kemudian ada relay 5 volt ini bertindak sebagai saklar elektronik. Jadi memisahkan tegangan rendah ESP32, tegangan tinggi, kemudian kontak relay digunakan untuk menghidupkan lampu. Kemudian ada lampu merupakan beban output, menyala ketika relay aktif, kemudian mati saat relay non-aktif. Jadi alur kerja sistemnya, sensor mendeteksi kondisi gerakan karena menggunakan sensor PIR. Jika nanti menggunakan cahaya, bisa menggunakan sensor LDR. Kemudian si sensor mengirim sinyal ke ESP32. ESP32 memproses sinyal sesuai program,
SSP32 mengirim sinyal high ke basis transistor sehingga transistor aktif dan mengalirkan arus ke relay on dan menghubungkan tegangan 220 volt AC. Kemudian lampu menyala otomatis. Di sini ada jenis sistem automation. Yang pertama ada sistem otomasi, yang kedua berbasis microcontroller atau ESP32 dan menggunakan komponen aktif transistor dan relay. Jadi di sini ada kelebihan dari rangkaian yang dibuat, aman untuk tegangan AC, terisolasi relay, dapat dikembangkan ke IoT, mudah dimodifikasi timer, sensor tambahan, kemudian cocok juga untuk tugas automation system seperti yang akan saya buat sekarang. Kemudian ada kesimpulannya, rangkaian ini merupakan sistem kontrol lampu otomatis berbasis SSP32 yang menggunakan sensor sebagai input, transistor sebagai penguat, dan relay sebagai saklar beban A, sehingga lampu dapat menyala dan mati secara otomatis, aman, dan efisien. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai pertemuan 3 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.